Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,5 melanda Jepang Timur Laut pada Senin malam dan membuat sedikitnya 33 orang mengalami luka-luka, sementara ribuan orang harus mengungsi dari rumah mereka. Dan selengkapnya pemirsa, kami sajikan untuk Anda dalam News Flash berikut ini. Rekaman dari kota Aomori, Jepang menunjukkan toko makanan Yamamoto berguncang hebat selama gempa bermagnitudo 7,5 terjadi pada Senin malam. Sementara itu di Fujisaki, warga terlihat bergegas keluar dari gedung mereka untuk menyelamatkan diri. Di Hachinohe, video yang diambil setelah gempa menunjukkan pecahan botol anggur berserakan di lantai sebuah bisnis keluarga setempat. Menurut Badan Keamanan setempat, terdapat 33 orang terluka, satu diantaranya luka parah di Aomori. Sedangkan menurut media lokal, beberapa layanan kereta api dihentikan dan ribuan rumah kehilangan aliran listrik. Sementara itu diperkirakan 90.000 warga diimbau untuk mengungsi dari wilayah pesisir. Peringatan tsunami pun kemudian diturunkan menjadi imbauan dan akhirnya telah dicabut setelah gelombang tertinggi yang tercatat 70 cm menghantam pelabuhan Uji di prefektur Iwate. Badan Meteorologi Jepang telah memperingatkan warga bahwa gempa serupa atau lebih besar dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan dan mengimbau mereka untuk terus waspada. Tentara Kamerun terlihat bergerak untuk mencoba membersihkan blokade truk di jalan raya Vital Ngondere Meinganga pada hari Selasa. Dalam rekaman yang diambil menunjukkan antrian panjang kendaraan, membuat para pelancong terlantar hingga pasukan gendarmeri Kamerun dikerahkan ke lokasi kejadian. Menurut Presiden Serikat Pengemudi Jalan Raya Nasional di Kamerun, Basiro Ahmado, apa yang terjadi sekarang adalah gerakan protes, karena para pengemudi merasa situasinya sudah melanggar hak asasi manusia ketika seorang gendarmeri memukul seorang pengemudi. Protes tersebut menyebabkan ribuan pelancong terlantar dan menghalangi pasokan barang-barang penting ke wilayah utara dan selatan serta ke Chad selama 5 hari. Para pengemudi menuntut agar pos pemeriksaan yang menjadi lokasi insiden dihapuskan dan pembebasan rekan-rekan mereka yang kemudian ditahan. Jalan Ngondere Meinganga merupakan rute utama yang menghubungkan Kamerun Utara dengan Republik Afrika Tengah dan mengangkut barang-barang komersial di seluruh wilayah tersebut. Kontingen baru polisi Kenya tiba di Haiti untuk memperkuat operasi penumpasan geng bersenjata yang terus memburuk di Port-au-Prince. Sebanyak 230 polisi Kenya mendarat di Bandara Toussaint Louverture untuk bergabung dengan lebih dari 700 personel yang sudah lebih dulu bertugas. Kedatangan mereka terjadi saat mandat operasi diperluas per Oktober 2025. Sekitar 100 personel dari gelombang pertama dipulangkan dan digantikan pasukan baru. Pemerintah transisi Haiti baru mengesahkan undang-undang pemilu, membuka jalan bagi penyusunan kalender pemilu nasional. Pasukan Kenya dipersiapkan untuk menjaga stabilitas, memperkuat operasi keamanan, serta mendukung terselenggaranya pemilu yang bebas dan kredibel. Misi internasional ini diharapkan mengurai kekerasan geng dan mempercepat pemulihan keamanan publik. Sementara itu di tempat pembuangan sampah Colchapirhua di Cochabamba, Bolivia, terjadi bentrokan antara warga dan petugas polisi. Rekaman yang diambil pada hari Senin menunjukkan konfrontasi antara polisi Bolivia dan sekelompok anggota masyarakat dari daerah Kota Pachi yang telah memblokade pintu masuk tempat pembuangan sampah selama sepekan. Polisi terlihat menembakkan tabung gas air mata untuk membubarkan para demonstran. Blokade tersebut diorganisir oleh anggota masyarakat Kota Pachi sebagai protes terhadap pemindahan sampah dari kota madya lain dan karena sengketa batas wilayah. Operasi polisi bertujuan untuk mendapatkan akses ke fasilitas tersebut agar sampah dari kota madya Colchapirhua dapat diangkut. Namun anggota masyarakat setempat dilaporkan melawan upaya tersebut menggunakan alat peledak untuk melawan petugas. Setidaknya 2 orang diperkirakan tewas dalam bentrokan tersebut, salah satunya diidentifikasi sebagai Marco Padilla, seorang guru di sekolah setempat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.